Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Dan jangan lupa kalian tetap menonton video pembelajaran dan tugasnya. Jangan pada main ya, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu alat tulis dan buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video pembelajaran hari ini. Minggu kemarin kita udah mempelajari tentang kelompok sosial. Sekarang kita pelajari tentang dinamika kelompok sosial. Pasti kalian sudah mengerti ya kata dinamika. Apa sih pengertian dinamika kelompok sosial? Maaf ya, itu kurang kelompok. Nah, dinamika kelompok terdiri dari kata dinamika dan kelompok ya. Kata dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak. Oke, dinamis yang artinya bergerak, dan kata kelompok yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi serta mempunyai tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok sosial adalah pergerakan suatu kelompok yang berkumpul dan berinteraksi yang mempunyai tujuan bersama. Nah, itu arti dari dinamika sosial. Nah, di sini ada pengaruh dinamika sosial. Yang pertama, ada komunikasi kelompok. Komunikasi berperan pada dinamika kelompok karena di dalamnya komunikasi akan terjadi perpindahan antara ide atau gagasan yang diubah menjadi simbol oleh seseorang komunikator kepada komunikan melalui media. Jadi ada dua orang yang berinteraksi melalui media. Komunikasi, pasti kalian sudah tahu ya apa arti komunikasi. Komunikasi bukan secara langsung, bisa juga dan tidak langsung. Langsung kita ngobrol, kalau tidak langsung itu melalui media. Yang kedua, ada konflik dalam kelompok. Konflik, kita bahas dulu artinya konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman ataupun kekerasan. Nah, konflik dalam kelompok ini bisa terjadi akibat ketentuan aturan yang berlaku tidak sesuai dengan aturan pribadi selaku anggota kelompok. Maksudnya adalah, jadi misalnya ada orang nih di dalam satu kelompok, dia punya masalah pribadi sama orang yang ada di dalam kelompok lainnya. Contohnya misalnya ada Arya dan Christopher ini satu kelompok. Nah, Arya ini berantem sama Christopher. Nah, itu karena ada masalah pribadi. Apa aja masalah pribadinya? Nah, itu bisa menimbulkan konflik dalam kelompok. Yang ketiga, ada kekuatan dalam kelompok. Kekuatan tercermin pada kemampuan seseorang untuk membuat orang lain bertingkah laku tertentu. Jadi kekuatan itu berpengaruh dalam kelompok. Kekuatan ini dapat dikatakan pengaruhnya dalam kelompok, antara pengaruh baik maupun pengaruh buruk di dalam suatu kelompok. Oke, yang keempat ada kohesi kelompok. Kohesi merupakan faktor utama keberadaan kelompok. Kohesi kelompok adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota kelompok tersebut. Kohesi ini artinya adalah hubungan. Jadi dalam kohesi kelompok ini harus tetap terjalin hubungan di dalam kelompok, tidak boleh pecah seperti itu.
Nah, yang kelima ada pengambilan keputusan. Kelompok yang efektif dapat menghasilkan keputusan dengan kualitas yang baik. Jadi disebut juga dengan kalau dalam kelompok itu adalah musyawarah ya, dengan hasil mufakat, harus terima semuanya. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah yang merupakan fokus utama dari keterampilan kelompok. Masalah yang terjadi akan diselesaikan dari pemecahan masalah apapun itu. Jadi dari 6 pengaruh ini sangat berpengaruh antara komunikasi, konflik, terus adanya pengaruh, berhubungan antar sesama kelompok. Untuk memecahkan masalah diambil keputusannya yang baik. Seperti itu. Jadi saling berhubungan ya antara keenam ini. Nah, di sini ada fungsi dinamika kelompok. Antara lain, membuat kelompok bekerja sama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Jadi misalnya kalau kita cerita persoalan hidup ke teman kita satu kelompok itu, akan memberi solusi untuk menyelesaikan persoalan hidup. Memudahkan pekerjaan, ya pasti. Misalnya dalam kegiatan OSIS, kan di OSIS itu kita nggak sendirian, tapi rame-rame, ya kan. Nah, jadi kita bisa nggak bekerja sendirian, tapi kerjanya berbarengan. Yang ketiga, memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah serta mengurangi beban pekerjaan. Sama kayak tadi, memudahkan pekerjaan. Jadi fungsi di sini itu mengarah yang lebih baik ya untuk meringankan pekerjaan sesama antar kelompok. Nah, di sini ada ciri-cirinya terbentuknya dinamika sosial. Yang pertama, mempunyai motif yang sama antara individu satu dengan lainnya. Contohnya OSIS, ya sama-sama ingin membuat suatu rencana untuk membuat sekolah menjadi lebih baik lagi. Betul? Ya. Yang kedua, ada akibat-akibat interaksi yang berlainan antara individu satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya si Arya punya satu ide, tapi Christopher juga punya satu ide. Jadi ditentukan yang ide yang mana yang akan dipakai untuk suatu rencana. Jadi mereka saling bertolak belakang, tetapi harus ada keputusan yang harus mengambil ide tersebut. Yang ketiga, adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok dan penugasan yang jelas. Nah, sama contohnya yang tadi di OSIS ya. Misalnya di OSIS itu ada ketua, wakil ketua OSIS, bendahara, sekretaris. Nah, itu harus ditentukan dulu sebelum terbentuknya OSIS itu. Dan mereka sudah punya job desk-nya masing-masing. Ataupun dengan anggota-anggotanya, pasti mereka sudah punya job desk-nya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya penugahan norma atau aturan pedoman tingkah laku anggota kelompok. Iya, sangat penting nih untuk membuat aturan. Karena kalau misalnya dilanggar, pasti akan membuat perpecahan di dalam kelompok. Oke. Nah, dan yang terakhir di sini ada kegiatan dinamika kelompok sosial. Nah, yang pertama ada pengenalan diri sendiri. Sebelum kita memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu seperti apa sih? Kita itu orangnya baik atau gak baik. Nah, dalam mengenalkan diri sendiri ini juga kita bisa mengetahui apa sih potensi yang kita miliki dan apakah potensi yang kita miliki ini bermanfaat atau tidak dalam suatu kelompok. Terus yang kedua, pengenalan orang lain. Nah, untuk mengenali pengenalan orang lain ini lebih banyak berusaha mengenali sisi positifnya agar dapat memanfaatkan kemampuan kita dengan sebaik-baiknya dan dapat menyesuaikan diri dengan kelompok dengan cara memperhatikan perilaku teman kita, gayanya, gerak-geriknya, aktivitasnya yang dilakukan. Jadi kita dapat mengenali orang lain. Jadi kalau kita sudah tahu dari sikapnya, gerak-geriknya, aktivitasnya, semoga aja kita bisa kenal dengan
semoga aja kita bisa kenal dengan dekat. Nah, yang ketiga ada komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting ya dalam kelompok sosial karena berlangsung secara baik dan efektif. Jadi sangat penting untuk komunikasi. Komunikasi itu sangat penting ya. Nah, yang keempat ada kerjasama kelompok. Nah, pada hakikatnya kerjasama merupakan landasan bagi keberadaan kelompok. Kerjasama berlangsung dalam semua proses kelompok dari awal sampai akhir, di mana setiap anggota kelompok saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi nggak ada tuh namanya kerja sendiri, harus kerja berbarengan, maupun itu ketua, sekretaris atau bendahara, mereka harus tetap bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi nggak sendiri-sendiri lah seperti itu. Dan yang terakhir adalah norma atau aturan kelompok. Nah, norma di sini itu untuk melihat atau memandang sesuatu yang dimiliki oleh kelompok berupa sikap, nilai, dan aturan bersama. Norma ini diperlukan agar dapat memberikan arahan dan isi tentang bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan berperilaku. Nah, saya tadi bilang, kalau misalnya ada salah satu orang yang melanggar norma atau aturan, pasti akan memecahkan suatu perselisihan antara sesama kelompok. Seperti itu. Jadi, dalam kegiatan dinamika itu, pertama kita harus mengenal diri kita dulu nih. Kita pantas atau enggak berada di suatu kelompok itu. Kita mempunyai potensi atau enggak, seperti itu. Yang kedua, kita kenal dulu nih orang-orangnya seperti apa. Contohnya, kamu asik, saya juga asik, seperti itu ya. Komunikasi, nah kita komunikasi dengan dia enak atau enggak, karena komunikasi itu penting untuk menjadi lebih dekat. Kerjasama kelompok ini adalah bekerja sama dari awal sampai akhir dan tidak ada namanya mempunyai kerjaan sendiri. Dan terakhir adalah norma atau aturan ini sangat penting dalam kelompok sosial karena kalau tidak itu akan menimbulkan masalah. Oke, sekian dari materi minggu kedua ini. Semoga kalian paham dan insya Allah minggu depan saya akan membagikan lembar kerja siswa di GCR. Dan insya Allah kalau misalnya ada waktu saya akan melanjutkan di bab 2 atau ulangan. Oke. Untuk tugas akan ada di GCR besok. Maaf, bukan besok tapi akan ada di GCR nanti. Nah, kalian bisa periksa di GCR dan jangan lupa absen ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.